Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Pada kesempatan kali ini bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam kita akan melanjutkan bagian bab 7. Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Subnya, siapakah malaikat-malaikat itu? Lalu pengertian beriman kepada malaikat, nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, dan ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, ada tujuan dari pelajaran bab 7 ini. Yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Itulah tujuan pembelajaran dari bab 7 pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dan ada nyanyian nih tentang malaikat Allah. 10 malaikat Allah yang wajib kita imani. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Itulah nama-nama dan tugasnya. Nah, selanjutnya mungkin kalian tahu ya siapakah malaikat itu? Malaikat termasuk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki tugas beberapa sifat. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikatnya. Kita sebagai anak yang soleh, solehah, wajib beriman kepada malaikat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, yang selanjutnya kita belajar mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Namun sebelumnya, wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Nah, anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu, tapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Nah, diantaranya ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Rizki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkala atau trompet itu pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniupnya sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia dan isinya. Tiupan kedua membangkitkan manusia setelah kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya. Yang keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israil dijuluki sebagai malaikat maut.
Yang kelima, malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar berpasangan dengan malaikat nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat munkar dan nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Orang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Maka orang beriman tersebut akan diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Sedangkan bagi yang tidak bisa menjawabnya akan mendapatkan siksa kubur. Yang keenam, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran, Surah Qaf ayat ke-18. Malaikat yang ketujuh, Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak salat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. Yang kedelapan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintahkan untuk membantu dan menyambut orang yang beriman masuk surga. Anak yang rajin beribadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Ya, itulah ya nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Rupanya materi di bab 7 mengenal malaikat-malaikat Allah, mulai dari siapakah malaikat, pengertian beriman malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri anak yang beriman kepada malaikat. Bagaimana ya ciri anak yang beriman kepada malaikat? Apakah kalian beriman kepada malaikat? Jika iya, kalian adalah anak soleh dan soleha. Coba kita ketahui ciri-cirinya. Yang pertama, selalu bersifat jujur. Apakah kalian suka jujur sama orang tua, sama teman, sama guru? Nah, kalau kalian sudah jujur, berarti kalian sudah menanamkan sifat iman kepada malaikat. Yang kedua, suka menolong. Apakah kalian pernah menolong teman, saudara, atau yang lainnya? Nah, kalau kalian pernah, berarti kalian sudah menerapkan sifat beriman kepada malaikat. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Apakah kalian berperilaku baik pada teman, pada orang tua, pada sesama yang lain, ataupun pada guru? Nah, kalau kalian sudah berperilaku baik, berarti kalian sudah menanamkan sifat beriman kepada malaikat. Nah, yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik. Ya, itu. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Nah, di gambar sini anak yang lagi beribadah salat ya. Apakah kalian suka seperti ini melakukannya? Nah, kalau sudah ya berarti kalian sudah menanamkan sifat iman kepada malaikat. Yang keenam, ingat Allah saat hendak berperilaku tercela ya. Ketika berperilaku tercela ya, apapun, apakah melalui perbuatan ya yang dilakukan pada orang tua, pada guru, pada teman atau pada yang lainnya ya. Nah, kalian ingat pada Allah, nah, sehingga terhindar dari perbuatan tercela, berarti kalian sudah menanamkan sifat iman kepada malaikat. Yang ketujuh, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterimanya. Itu ya, ikhlas, bersyukur atas rezeki yang diterima. Pasti tiap orang beda-beda rezekinya itu ya. Nah, rupanya pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya dan menambah ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.